Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. amin. Ini kita lihat berita sepak bola tentang timnas U20 kok sepi banget ya. Padahal kita ini kan mau menghadapi Piala Asia U20 ya. Bro Ipung, apa Betul. ini karena udah ketebak gitu ya? Wah, lawan-lawannya berat, terus juga timnas Indonesianya juga nggak lengkap. Apakah Marcelino sama Ronaldo Kuato ini akan ikut atau enggak? Apakah pemain yang dari Persib dan Persija juga akan dilepas gitu ya? Sehingga mungkin Ya, media nggak melihat, alah udahlah ini cuman ecek-ecek nih Indonesia nanti di Piala Asia U20. Mungkin nggak sih kayak gitu? ya, memang justru herannya ya di tengah persiapan timnas kita, justru hal-hal di luar non teknis ini yang justru mencuat. Ya, seperti yang Bro Eri sampaikan tadi, bagaimana ada tarik ulur antara klub dengan timnas itu juga kan jadi masalah. Kemudian Ronaldo Kuateh dan Marcelino yang tiba-tiba sudah ada di Eropa dan sangat sulit untuk ditarik kembali ke timnas itu juga jadi problem. Nah, ditambah lagi juga tambal sulam di apa susunan timnas kita yang berusaha untuk mencari alternatif apabila ada pemain-pemain yang tidak bisa tampil. Kemudian proses naturalisasi yang juga nggak selesai. Akhirnya apa? Ini kan jadi sesuatu yang tidak produktif ya buat persiapan timnas kita. Mhm, Karena timnas kita kan akan menghadapi sebuah event yang lebih besar ketimbang AFF, mhm, lebih besar ketimbang SEA Games katakanlah seperti itu ya. Karena ini mhm. adalah levelnya Asia. Jadi sangat disayangkan bahwa berita-berita yang muncul adalah berita-berita di luar persiapan yang seharusnya dilakukan. Tapi kontroversi-kontroversi ini justru yang mencuat. Itu bro. Iya, iya. Apa karena memang di Piala Asia U20 ini juga karena lawan-lawannya udah kelihatan lah itu mereka memang biasa Mm-mm. berlaga di Asia. Kan kalau di AFF kan kita sering nih ketemu. Terus ditambah Ya, ada bumbu-bumbu misalnya. Kalau misalnya Indonesia lawan Malaysia kan wah ramai sekali beritanya, komentatornya dari mana-mana muncul. Netizen ya, juga bicara banyak hal, ditambah yang dari ya. Malaysianya juga begitu gitu kan. Ya kalau misalnya Indonesia lawan Irak, ya udah gitu aja kali ya. Ya mungkin juga bro, apa yang Bro Eri sampaikan tuh ada betulnya. Bahwa engagement antar turnamen ya, Hmm, antara turnamen yang berjalan dengan fans kita, itu juga tidak terbangun dengan baik. Kalau misalkan di Piala AFF memang engagementnya adalah ini lebih bersifat emosional ya, hmm, mengenai persaingan-persaingan di tingkat regional yang notabene secara kualitas mungkin hampir sama gitu loh. Dan hmm, kalau kita bicara mengenai peluang di Piala AFF, tentu peluang target Indonesia adalah juara, itu udah hmm, pasti ya. hmm, Karena melihat bahwa peta persaingan juga masih masih standarnya masih hampir sama lah ya. hmm, Nah, tapi kalau kita bicara mengenai standar kualitas di Piala Asia, tentu kan ini sesuatu hal yang berbeda. Jadi hmm, mungkin saja masalah ekspektasi dari fans nasional timnas kita itu juga berbeda antara melihat Piala AFF dengan Piala Asia. hmm, Kalau Piala AFF ekspektasinya besar, hmm, artinya itu juga kan melibatkan emosi dan psikologis dan segala macam. Apalagi lawan-lawannya yang dihadapi adalah yang secara tradisional adalah menjadi musuh-musuh bebuyutan kita nih. Ya contoh Malaysia, kemudian belakangan Vietnam dan Thailand. hmm, Yang rata-rata ya itulah musuh-musuh yang biasa menjadi titik fokus yang membuat semua merasa punya engagement terhadap pertandingan tersebut. hmm, Nah, berbeda dengan di Piala Asia. Ya kita juga tidak familiar dengan persepak bolaan Uzbekistan katakanlah ya. hmm, hmm, Kita juga tidak familiar dengan persepak bolaan Irak maupun Suriah. Tapi hmm. paling tidak seharusnya memang event ini yang sesungguhnya justru lebih bagus dan lebih besar, ini bisa dimanfaatkan juga untuk menunjukkan kualitas Indonesia yang belakangan kan ada peningkatan yang mulai gradual, secara gradual itu bisa terlihat gitu loh bro. Mhm, mhm. Ya, tapi mungkin juga media itu akan melihat, wah yang ini nggak ada yang baca. Udahlah ganti lagi yang lain beritanya.
Ya karena mungkin masyarakat juga ngelihat, aduh ini Indonesia sok-sokan mau ngelawan Irak, mau ngelawan Uzbekistan gitu nggak sih? Karena gini, seharusnya memang sudah saatnya Indonesia tidak lagi menatap pertandingan, menatap atau fokusnya kepada regional ASEAN. Itu sudah Mhm, pasti ya. Karena seperti juga yang disampaikan oleh Teraton ya, Teraton Bunmatan makan dalam 5 tahun terakhir sudah bilang bahwa fokus utama Thailand bukan lagi Asia Tenggara, hmm, tapi Asia. Nah itu seharusnya yang menjadi tolok ukur gitu loh, hmm, bahwa sudah saatnya Indonesia tidak lagi melihat persaingan di Asia Tenggara ini sebagai sesuatu yang sangat penting, hmm, tapi itu adalah bumbu, katakanlah ya, bumbu hmm, penyedap. Tapi bagaimana kita bisa menunjukkan atau menatap persaingan yang di tingkat yang lebih besar lagi, Piala Asia, itu adalah target, gitu loh. hmm, hmm. Jadi jangan sampai target ini malah dikesampingkan, justru kita lebih asik bermain di lokalan, gitu loh, bro. Iya, iya betul. Nah, Nah, ini kan yang menarik ya tadi ya saya sampaikan juga bahwa misalkan timnas Indonesia sendiri kan sekarang belum kelihatan akan menjadi tim yang kuat karena pemain-pemain inti yang kemarin dibawa ke Turki, ke Spanyol, ya, sekarang malah nggak jelas statusnya apakah akan bermain untuk timnas atau enggak. Kan ini betul. menjadi seolah-olah bahwa wah ini jangan-jangan lah kemarin berlatih di Turki dan di Spanyol menjadi sia-sia gitu, nggak ada manfaatnya secara timnas ya. Ya Ya. pastinya mereka yang berlatih di sana akan mendapat manfaat, tapi kemudian manfaatnya ini akan dirasakan oleh orang per orang atau oleh timnas kan itu jadinya. Ya, memang gini, dalam penentuan ya formasi maupun siapapun yang dipanggil nanti untuk membela timnas, itu fondasinya adalah hasil TC yang dilakukan di Eropa kemarin, di Mhm, Turki. Itu yang paling utama bahwa mhm, fondasinya sebetulnya sudah ada. Cuma persoalannya, ketika fondasinya ini sudah ada, itu kan mulai terbangun, terlihat ketika formasi masih lengkap saat itu. mhm, Masih ada Marcelino, ada Ronaldo Kuateh, dan tiga pemain naturalisasi. mhm, Nah, justru persoalannya di saat event yang seharusnya terjadi, proses naturalisasi tiga pemain ini belum jelas. mhm, Padahal mereka sudah berlatih bersama di Turki. mhm, Kemudian Marcelino yang katakanlah ini dianggap sebagai pemain yang paling mencuat lah untuk mhm, di timnas kita, justru kehadirannya pun masih tanda tanya. mhm, Sama dengan Ronaldo Kuate, mhm, yang semua juga masih tanda tanya. Artinya percuma saja menjadi sesuatu yang betul yang Bro Eri sampaikan, seolah-olah ini menjadi hal yang percuma ya. Ketika pondasi yang sebetulnya sudah dimiliki oleh STY untuk membangun tim, kemudian lambat laun ini juga mulai terkikis. mhm. Tiga pemain Nggak, belum jelas, mhm, gitu loh bro. ya, Marcelino nggak jelas. Begitu juga Ronaldo Kuate. Walaupun kita juga masih bisa berharap ada pemain-pemain lain yang katakanlah produk lokal untuk bisa menjadi alternatif, gitu loh. mhm, mhm. Tapi akankah sebaiknya akan lebih bagus apabila pemain-pemain tersebut yang kita sebutkan tadi itu lengkap gitu loh menghadapi Ya, turnamen yang lebih berat ya. gitu. Nah, ini apakah nanti pada saat mini turnamen ini juga sudah lengkap atau belum? Saya kok masih ragu, ya, terutama juga yang dari eh, apa tim dari Liga 1 Indonesia ya. Apakah mereka Hmm. akan diserahkan atau enggak nih untuk menghadapi tiga laga melawan timnas luar negeri? Ya, ya memang kan sebuah langkah yang maju sebetulnya ketika PSSI menginisiasi untuk membuat mini turnamen Mhm, yang melibatkan Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru mhm, untuk utamanya sekali untuk menghadapi persiapan Piala Asia dan nanti di Piala Dunia. Tapi mhm, kalau saya melihat sih bahwa apakah pemain-pemain lokal yang saat ini masih ditahan oleh klubnya seperti pemain-pemain dari Persija dan dari Persib katakanlah, saya yakin sekali bahwa untuk menghadapi mini turnamen ini mereka akan bisa tampil. mhm, Mengingat bahwa seperti yang disampaikan oleh Luis Milla atau Thomas Doll, bahwa persiapan pemain yang paling baik adalah ketika mereka sudah dimasukkan dalam ini ya aura kompetisi yang sebenarnya. mhm, Ini kan kompetisi yang sebenarnya juga, walaupun ini sifatnya mini turnamen.
yang Hmm. sifatnya friendly match seperti itu ya. Hmm. Tapi aura kompetisinya sudah ada. Hmm. Jadi mereka sudah mulai dipersiapkan untuk masuk ke dalam kompetisi yang memang harus dihadapi nanti gitu loh. Hmm. Nah, ini adalah sebuah proses adaptasi yang mungkin bisa dilakukan oleh Coach STY nanti. Sekaligus Coach STY juga mulai melakukan seleksi untuk membangun formatur yang menjadi definitif nanti di Piala Asia. Nah, ini kan ada beberapa nama nih yang belum muncul nih di timnas gitu Ya, ya. Apakah ya. Sintayong tidak mengeluarkan nama-nama lain sebagai alternatif gitu, Bro? Sebetulnya ada ya nama-nama. Ini kan ada upaya juga dari pelatih-pelatih yang klub di Liga 1 yang sudah mulai menyodorkan anak asuhnya. Hmm. Seperti Thomas Doll juga sudah mulai mendorong salah seorang pemain dari Persija untuk juga bisa dimasukkan ke dalam skuad timnas. Karena dia merasa bahwa pemain ini punya kualitas yang baik. Jadi Hmm. sayang kalau tidak dipanggil. Itu menurut versinya Thomas Doll. Hmm. Apakah ini kemudian Coach STY juga punya penilaian yang sama terhadap Hmm. pemain tersebut seperti Thomas Doll? Itu kan lagi-lagi itu adalah hak prerogatifnya STY. Hmm. Jadi memang sebaiknya ya yang paling penting adalah bagaimana jembatan komunikasi antara Coach STY dengan pelatih-pelatih di liga itu juga sudah berjalan dengan baik. Hmm. Karena biar bagaimanapun yang dibutuhkan oleh Coach STY adalah informasi. Informasi pemain pemain satu ke pemain yang lain itu kan yang paling dimiliki dan paling lengkap dan komprehensif adalah informasi yang didapat dari pelatihnya langsung gitu Hmm. loh bro. Tapi ketika kemarin Thomas Doll minta ketemu dengan Sintayong, justru Sintayong tidak hadir dan diwakilkan kepada asistennya dalam hal ini kalau tidak salah Nova ya. Dan Iya betul. apakah ini sebuah pertanda bahwa STY males untuk ngadepin mereka yang menyerang dia? Ya kan memang sudah ada klarifikasi langsung ya dari Thomas Doll karena Thomas Doll juga sepertinya saat itu juga kecewa ya, Hmm. kecewa dengan ketidakhadiran STY Hmm. karena yang diharapkan sekali dalam event tersebut Coach STY tidak diwakili oleh siapapun tapi langsung. Jadi enak kalau bisa bisa bicara langsung sampai akhirnya Thomas Doll juga mengeluarkan statement yang mungkin malah membuat STY jadi sakit hati ya. Hmm. Tapi oke lah, itu hal-hal di luar ini ya, di luar teknis penentuan pemain. Tapi Hmm. paling tidak kita kita lepaskan dulu persoalan-persoalan yang sifatnya personal, tapi bagaimana kita bisa membangun sebuah tim berdasarkan informasi-informasi yang didapat gitu loh. Hmm. Informasi-informasi yang faktual yang bisa mungkin STY terima dari pelatih-pelatih timnas pelatih-pelatih klub di Liga 1 Hmm. yang itu bisa terjadi kalau komunikasinya bagus gitu loh bro. Oke. Oke, sobat. Menurut sobat sendiri ini kenapa media males untuk mengungkap berita-berita tentang Piala Asia U20? Apakah sama pemikirannya dengan yang kita sampaikan tadi bahwa ya memang nggak menarik sih? Atau ada hal yang lain? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you bro.